Di sebuah desa terpencil di tanah Pasundan, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai pendekar pemberani bernama Joko Sembung. Ia bukan hanya tokoh legenda, namun dipercaya oleh masyarakat sebagai tokoh nyata yang hidup pada masa-masa penjajahan Belanda di Nusantara. Sejak kecil, Joko Sembung sudah menunjukkan keberanian dan jiwa kepahlawanan yang tak biasa. Tubuhnya kurus, tetapi lincah dan kuat. Wajahnya keras, penuh tekad. Sejak remaja, ia mendalami ilmu silat warisan leluhurnya yang disebut ilmu silat pamungkas pusaka Tunggul Wulung. Ilmu itu bukan sekadar bela diri, tetapi syarat makna spiritual, mengajarkan untuk selalu membela kaum lemah dan menentang kezaliman. Ketika Belanda makin menancapkan kekuasaan di wilayahnya, Joko Sembung tidak tinggal diam. Ia memimpin perlawanan rakyat dari hutan ke hutan, menyerang pos-pos penjajah secara gerilya. Ia tidak memakai senjata api, hanya sebilah golok pusaka dan kecepatan gerak yang luar biasa. Gerakannya begitu cepat, hingga banyak yang menyebutnya seperti tak kasat mata. Ia tidak melawan sendirian, bersama para petani, santri, dan pemuda desa. Joko Sembung membentuk pasukan rahasia yang bergerak dalam senyap. Mereka menyerang dengan strategi cerdas dan penuh perhitungan. Bahkan, pasukan Belanda menyebutnya sebagai setan dari hutan, karena tak pernah bisa ditangkap hidup-hidup. Dalam salah satu aksinya di daerah Karawang, ia berhasil membebaskan ratusan tawanan rakyat dari tangan tentara KNIL. Kejadian itu membakar semangat perlawanan di daerah lain. Nama Joko Sembung kian dikenal dari mulut ke mulut, dan makin sulit dibedakan antara legenda dan kenyataan. Namun di balik keberaniannya, Joko Sembung adalah pribadi yang tenang, penyayang, dan sangat menghormati orang tua. Ia selalu meminta restu kepada gurunya, Mbah Suro Sentiko, sebelum turun ke medan tempur. Ia juga dikenal taat beribadah dan sering bermunajat di goa-goa sunyi sebelum melakukan perlawanan besar. Banyak yang mengatakan bahwa Joko Sembung memiliki kesaktian. Ia bisa melompat setinggi pohon kelapa dan berjalan di atas air. Namun ia sendiri tak pernah menyombongkan diri. Kesaktian hanyalah alat, bukan tujuan. Begitu katanya kepada anak-anak muda yang ingin berguru padanya. Suatu ketika, Belanda mengerahkan pasukan elit dari Batavia untuk menangkapnya. Tapi mereka semua kalah telak. Bahkan komandannya dibuat terhuyung-huyung hanya dengan satu tebasan golok Joko Sembung. Setelah itu, Belanda lebih memilih berdamai dengan desa-desa sekitar daripada terus kehilangan prajurit sia-sia. Tidak ada catatan pasti tentang kapan dan di mana Joko Sembung wafat. Sebagian percaya ia hidup hingga usia senja dan memilih menyepi di gunung. Sebagian lagi meyakini ia menghilang secara gaib setelah menunaikan misi perjuangannya. Namun jejak pengaruh dan kisah heroiknya tetap hidup dalam cerita rakyat dan manuskrip lokal. Hingga hari ini, nama Joko Sembung masih diperingati oleh banyak kalangan sebagai simbol keberanian dan perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Di beberapa daerah di Jawa Barat, kisahnya diangkat dalam pertunjukan wayang cepak dan drama rakyat. Ia bukan hanya legenda, melainkan cerminan nyata dari semangat perlawanan rakyat Indonesia.